Surat Al-Ahzab ayat 35. Termasuk wanita boleh sholat berjamaah di masjid dan tidak ada larangan dalam hal itu. Ya, ini ada pakar ya ulama timur dan barat julukannya. Namanya Profesor Yasir Auda. Ya, beliau menguasai ilmu-ilmu klasik atau turos di dalam Islam dan ilmu-ilmu modern. Ya, pakar ilmu sistem ya yang menguasai ilmu barat dan ilmu timur gitu ya. Jadi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya itu beliau kuasai. Beliau menulis di dalam bukunya ya wanita di dalam Islam. Ya, beliau mengutip ya sebenarnya larangan wanita pergi ke masjid itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Humaid ya. Jadi Ummu Humaid ini adalah sahabat wanita yang sudah menikah, ya punya suami dan rumahnya jauh dari Masjid Nabawi ketika itu. Pernah izin kepada Nabi, wahai Nabi, ya saya sebaiknya sholat di mana? Ya, apa kata Nabi? Nabi mengatakan ya, sholatuki fi baitiki. Jadi sholatmu di rumahmu itu lebih baik. Ya, dalam hal ini ya banyak masyarakat Indonesia ya lewat hadis ini memahami bahwa sholatnya perempuan itu lebih baik dilakukan di rumah ya. Tentu pemahaman seperti ini saya kira harus ya istilahnya harus dikaitkan dengan pemahaman yang lain. Artinya pembacaan hadis harus menyeluruh, tidak boleh atomistik, tidak boleh parsial, tidak boleh setengah-setengah dalam memahami hadis. Kita lihat hadisnya. Jadi sahabat wanita yang bernama Ummu Humaid ini pernah izin kepada Nabi. Ya, maka Nabi mengatakan sholatmu di rumahmu itu lebih baik. Nah, Profesor Jasir Auda ya mengaitkan ini dengan illatul hukm. Illatul hukm itu bahasa kerennya ratio legis, artinya kausalitas hukum. Kausa, sebabnya. Sebab hukum itu seperti ini, Bapak Ibu dan Allah. Kalau ada seorang laki-laki yang menikah mencintai wanita karena kecantikannya, berarti laki-laki itu mencintai wanita gara-gara cantik. Suatu ketika ya, tidak jadi menikah karena mohon maaf sudah berubah wajahnya. Maka hal ini adalah sebab ya. Laki-laki tersebut mencintai laki-laki tersebut mencintai perempuan tadi yang mau dinikahnya karena sebabnya cantik. Karena cantik itu adalah ya kausalitas seperti itu. Sebab. Maka di sini ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Ya, sebabnya adalah dalam hadis dikatakan bahwa rumahnya Ummu Humaid ini jauh dari masjid. Jauh dari masjid. Maka dulu di Madinah tidak ada penerangan lampu yang seperti saat ini. Tidak ada penerangan, jadi masih gelap mungkin ya, mungkin ada jam malam dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin ya karena zaman sudah seperti ini ya di mana-mana ada CCTV ya, maka kalau wanita ke masjid itu aman ya dan tidak terjadi fitnah dan apa namanya tidak ada terjadi chaos. Contohnya di Palestina itu wanita-wanita itu habis dari masjid itu ada sebagian tentara Israel yang menunggu dari luar. Nah, itu kan berbahaya. Maka seorang mufti memfatwakan bahwa sholat di rumah lebih baik bagi wanita. Karena apa? Karena kalau wanita sholat di masjid maka madorotnya lebih banyak. Karena tadi ditunggu oleh tentara Israel dan lain sebagainya. Maka sekarang ya dengan keadaan di negara kita yang luar biasa seperti sekarang ini, ya mungkin sebelum corona ya, saya berbicara sebelum corona, ini sholatnya wanita di masjid itu ya bagus itu ya, tidak ada larangan sama sekali ya. Partisipasi wanita dalam kegiatan masjid, dalam kegiatan masyarakat itu sama sekali tidak dilarang, Bapak Ibu rahmati Allah.
Dulu wanita-wanita itu juga mengobati para mujahid yang berperang di jalan Allah. Di masjid mereka mengobati, mereka juga ikut musyawarah. Bahkan di Madinah, di Masjid Nabawi itu namanya ada Babun Nisa. Babun Nisa itu adalah pintu wanita. Kenapa ada pintu wanita? Logikanya, ya, kalau ada pintunya pasti ada orangnya. Cara berpikirnya harus seperti itu. Maka dulu di zaman Rasulullah SAW, ya, para wanita itu juga berjamaah, ya, di masjid. Ya. Hadis yang sangat terkenal dari Sayyidah Aisyah, ya. Jadi para wanita mereka berjamaah di masjid, ya. Maka hadis ini harus dibaca dengan utuh. Ya, jadi wanita juga boleh untuk berjamaah tentu. Tidak ada larangan. Karena kalau ada larangan, maksudnya anjuran Nabi sholat di rumah bagi wanita itu karena rumahnya Ummu Humaid yang bertanya tadi itu jauh dari masjid, maka dulu itu juga berbahaya bagi wanita kalau jalan sendirian di karena banyak padang pasir dan lain sebagainya, ya, cuaca yang ekstrim. Kalau di Arab mungkin ada 4 musim, kalau di Indonesia mungkin ada 2 musim saja, kalau di Arab ada 4. Nah, itu sangat berbahaya. Maka boleh wanita, ya, berjamaah di dalam masjid. Kesamaan dalam ibadah. Dalam hal haji juga seperti itu. Jadi wanita juga diwajibkan untuk berhaji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu nanti Allah, yang berikutnya adalah kesamaan dalam menuntut ilmu. Ya, jadi ada hadis yang menjelaskan riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan tentunya. Ya, mencari ilmu tidak hanya kewajiban kaum pria saja, maka yang pintar adalah laki-laki. Wanita juga boleh mengambil bagian di dalamnya. Seorang wanita, ya, ketika dia dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar, ya, maka anaknya menjadi soleh, anaknya menjadi pintar, dia juga memiliki ilmu. Ya, seorang ibu akan sanggup membimbing kehidupan keluarga sesuai tuntunan ilahi jika ia pandai dalam masalah agama atau ilmu secara umum. Maka kewajiban wanita itu juga menuntut ilmu, kewajiban laki-laki itu juga menuntut ilmu. Kesamaan dan pria dan wanita, ya, diatur sedemikian rupa lengkap dengan teknis dan operasionalnya. Kesamaan ini dibatasi sesuai dengan kodrat pria dan wanita. Ya, dalam hal ini kesetaraan gender antara wanita dan pria, ya, dalam pemahaman mungkin luar Islam, ya, bertentangan dengan kesetaraan, ya, dalam Islam seperti itu. Jadi kita harus mendudukkan dulu, ya, wanita dalam Islam itu seperti apa dengan pemahaman yang baik dan benar. Ya, kesetaraan dalam Islam bukan untuk mengekang atau membatasi orang wanita. Ya, mohon maaf, di berbagai daerah katakanlah ada wanita yang tidak boleh nyetir, gitu ya. Nyetir itu nggak boleh. Ya, baru diperbolehkan itu akhir tahun 2018, 2018 2019 di sebagian negara itu membolehkan wanita menyetir. Nah, ini tentu dengan pertimbangan kemaslahatan, ya. Boleh, ya, wanita menunggang kuda juga boleh. Di zamannya Nabi juga terjadi seperti itu. Bahkan istri Rasulullah SAW sendiri, Aisyah, juga sering, ya, berkuda bersama Rasul, bahkan lari-lari juga sama Rasul. Maka Bapak Ibu Allah, di kesetaraan dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa, ya, dalam hal memuliakan wanita dalam bingkai kehidupan yang orientasinya tentu kehidupan dunia dan akhirat, ya, berkiprah di kehidupan dunia dan nantinya insya Allah akan memperoleh kehidupan yang baik di dalam akhirat. Yang berikutnya, kesamaan apa? Ya, ini kesamaan dalam prestasi.
baik laki-laki maupun perempuan boleh berprestasi. Ya, surat An-Nahl yang tadi saya sebutkan, man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Prestasi bisa diraih siapa saja, mau laki-laki maupun perempuan. Ya, contohnya, prestasi dalam meriwayatkan hadis, ya, diraih oleh Aisyah, ya, Ummahatul Mukmin, ya. Ini istri Rasulullah SAW sangat banyak meriwayatkan hadis. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah keluarga, family law, katakanlah. Masalah keluarga itu banyak diriwayatkan oleh, ya, Aisyah. Aisyah sangat cerdas, sangat produktif, ya, pintar dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Binti Syatik. Binti Syatik, ya, produktif sekali dalam menulis gitu ya. Kemudian yang tidak kalah hebat, ibunda para muhaddisin, para imam-imam hadis. Contohnya ibundanya Imam Ahmad, ibundanya Imam Syafi'i, dan imam-imam lainnya, ya, itu notabene adalah wanita, ya, wanita luar biasa dalam sejarah Islam, karena mampu mengantarkan anaknya bisa menjadi ulama mujtahid mutlak, ya. Katakanlah dulu Imam Syafi'i punya ibu yang Masya Allah selalu mengantar kemana-mana, kajian kemana-mana diantar, meskipun terhalang oleh biaya, ya, sudah meninggal oleh suaminya, ya, bapaknya Imam Syafi'i, tapi tidak patah semangat, maka ibundanya selalu ngajak ngaji, selalu, ya, merekomendasikan tempat ngaji yang baik bagi Imam Syafi'i, seperti itu. Maka Imam Syafi'i pernah ngaji sama Imam Malik, ya, Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah ngaji sama Imam Waqi' dan lain-lain. Kemudian ada lagi Imam Bukhari, juga mempunyai ibu yang sangat luar biasa. Dulu Imam Bukhari ini memang, mohon maaf, tidak bisa melihat atau buta. Ketika kecilnya buta, tidak bisa melihat. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, ya, Ibnu Hajar dalam muqaddimahnya yang menyarah Sahih Bukhari itu menjelaskan bahwa dulu Imam Bukhari ini ditinggal wafat oleh ayahnya, diasuh oleh ibundanya sangat luar biasa. Nah, ibundanya kemana-mana, yang ngajak ngaji dan lain sebagainya. Berkat doa ibundanya, maka Imam Bukhari bisa menjadi imam ahli hadis. Ya, hadisnya Masya Allah banyak sekali yang dia riwayatkan. Bahkan ada ulama, ada istilah yang terkenal di dalam hadis, Ashahul Kutub Ba'dal Quran, ya. Kitab yang paling sahih, yang paling valid, akurat setelah Al-Quran itu, ya, punya Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari luar biasa, ya, dalam meriwayatkan hadis. Beliau harus sangat selektif, harus semasal dengan Nabi, perawi itu, ya, muasyarah dengan Nabi, harus bertemu dengan Nabi. Masya Allah, itulah. Kemudian Imam Bukhari ini, ya, ketika usia 7 tahun, ya, mengalami kejadian yang sangat luar biasa, ya. Penglihatan beliau bisa sembuh karena doa ibunda, ya. Ibundanya ketika itu menangis, dan Imam Bukhari juga ketika itu membaca Al-Quran, yang Al-Qurannya surat Qaf ayat 22, yang itu mengatakan, dan pada hari ini penglihatanmu itu tajam, ya. Ketika itu Allah berfirman di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang di hari akhir, ya. Kemudian Imam Bukhari membaca itu, ibundanya berdoa dengan itu, maka doa ibunda ketemu, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Imam Bukhari bisa melihat. Nanti bisa dilihat di kitab
Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar al Asqalani, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya yang sangat penting sekali, kepemimpinan ya wanita. Pertanyaannya adalah, bolehkah wanita menjadi pemimpin? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan dan bahkan diulang-ulang dalam sejarah kehidupan kita. Ya, ini ada pro dan kontra seperti itu. Tentu kita harus melihat ya teks-teks itu dengan baik. Kalau kita melihat ya dalil-dalil baik itu Al-Quran maupun Sunnah itu dengan baik. Dalam hal ini ya, pemimpin di sini adalah pemimpin dalam walayatul umum ya, wilayah umum, presiden, ketua DPR, ketua MPR, ya, anggota dewan, ya, dan lain-lain. Pada prinsipnya kita tarik tadi kesimpulannya bahwa nilai-nilai dasarnya wanita itu sama, boleh ya beramal, boleh ya menjadi pemimpin ya. Maka boleh asalkan memenuhi kriteria yang mumpuni tentunya. Lah, pertanyaannya sekarang, Ustadz, kan ada larangan wanita menjadi pemimpin. Ya, bahkan Rasulullah pun melarang. Oke, kita lihat. Ya, hadisnya seperti apa? Hadis ya, kita baca ya. Dari Muhammad bin Musla qala haddatsana Khalid bin Haris qala haddatsana Humaid ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, uh, ketika mendengar ya, beliau jadi beliau memperoleh kabar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Musanna, dari Khalid bin Haris ya. Kemudian Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah ketika kehancuran Kisra. Kisra ini adalah suatu peradaban Persia. Ya, Persia. Beliau bersabda, siapa yang menggantikan? Maksudnya, siapa yang menggantikan setelah Kisra hancur tadi? Mereka menjawab, anak perempuannya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, la yufliha. Ya, tidak akan. Bahasanya memakai kalimat lan. Lan itu tidak akan pernah terjadi. La yufliha qaumun wallu amrohum imro'ah. Ya, kata Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada wanita. Berarti dalam hadis ini mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin mutlak. Ya, presiden, kepala negara, dan lain-lain. Tidak boleh. Nah, maka di sini ada ulama yang menjelaskan bahwa, oh, kenapa kok wanita tidak boleh menjadi pemimpin? Ya, karena kalau wanita tersebut tidak cakap, tidak pandai, itu tidak boleh. Sama seperti laki-laki, kalau tidak pandai, tidak cakap, ya, tidak berpendidikan, ya, itu juga tidak boleh menjadi pemimpin. Jadi ini ada sebabnya. Ya. Jadi ada asbabun wurud, ya, asbabul wurud hadis. Ya. Sebab-sebab hadis itu ada. Jadi kenapa? Karena ketika itu Kisra itu hancur ya, yang menyebabkan salah satunya adalah anak perempuan yang ternyata tidak berpendidikan dan kehidupannya sangat hedonis, glamor, dan lain-lain seperti itu. Maka hal tersebut ya sama Nabi disanggah, dinafikan. Pokoknya siapa ya, maka Rasulullah mengatakan ya, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Sebenarnya ditujukan untuk ya tadi, jadi Ratu Persia ya, Ratu Kisra, Ratu Kisra. Maka dalam hal ini sebenarnya seorang wanita itu kalau dia itu cakap, dia itu pandai, berpendidikan, dan punya ketegasan dan lain sebagainya, maka sebenarnya dalam wilayatul ammah ya, dia boleh menjadi pemimpin seperti itu. Asalkan dengan syarat-syarat ya, dan dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan seperti itu. Ya, tentu jujur, amanah, dan lain sebagainya, punya kecakapan dan lain sebagainya, tentu itu boleh ya. Banyak wanita yang berprestasi, banyak wanita yang mampu menjadi pemimpin ya. Dalam hal ini ya, kalau dilihat dari hukum Islamnya, maka kita tarik tadi nilai-nilai dasarnya, berarti
boleh saja wanita itu menjadi pemimpin asalkan ya, memenuhi syarat. Ya, tentu syaratnya tentu yang saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaan lagi, kalau wanita menjadi pemimpin, ya boleh. Apakah wanita juga ya boleh menjadi wanita karir? Nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah tentu boleh, ya asalkan ada catatannya. Asalkan ya wanita tersebut ya, atau seorang istri kah dia atau dia belum beristri, dia tidak melupakan pendidikan. Kalau sudah beristri, dia tidak boleh melupakan pendidikan anak dan melayani suami. Jadi pendidikan anak, ya, melayani suami itu harus dilakukan. Ya. Kalau itu sudah dilakukan, maka boleh saja menjadi wanita karir. Asalkan ya di dalam hal tersebut ya tidak menimbulkan madorot, itu boleh sekali wanita menjadi wanita karir. Ya. Tetapi kalau umpamanya tidak bisa mengatur, katakanlah wanita tersebut malah kewalahan, maka menurut saya harus ada skala prioritas seperti itu. Maka saya katakan di sini ada pendapat yang moderat. Ya, wanita itu boleh bekerja, wanita itu boleh di ranah publik asalkan dia tidak melupakan kewajibannya seperti itu. Kan ada orang yang sangat ketat sekali. Loh, dalam Al-Quran ada itu yang menyebutkan bahwa kornang fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah ula, dan menetaplah di rumah. Jadi wanita-wanita itu disuruh di rumah semuanya seperti itu ya. Wilayah domestik semuanya tidak boleh, ya wilayah publik seperti itu. Nggak boleh pokoknya dia keluar rumah. Ada pendapat yang ekstrim seperti ini. Maka di sini juga kita tahu bahwa ya wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ya. Bahkan ada yang ekstrim lagi, mohon maaf, suara wanita itu aurat dan lain sebagainya. Kalau kita tanya bahwa suara wanita itu aurat, maka bagaimana seorang sahabat bertanya kepada istri-istri Nabi? Ya, kalau itu aurat, maka tidak boleh seperti itu. Maka logikanya seperti itu. Maka sebenarnya ya wanita itu boleh ya keluar rumah asal dengan izin suami atau asal tidak menimbulkan bahaya, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Nah, sekarang zamannya seperti ini, boleh-boleh saja. Nah, dalam rumah tangga umumnya juga dia boleh jadi wanita karir, juga boleh mencari nafkah, boleh bekerja, ya asalkan dia tidak melupakan pendidikan anak dan tentu saja suaminya, ya harus izin suaminya. Nah, di sini pendapat yang moderat saya kutip dari Profesor Tuti Al-Alawiyah, ya, beliau mempunyai pendapat yang sangat sangat moderat sekali dalam masalah wanita seperti itu. Ya, boleh sekali asalkan dia tidak melupakan pendidikan anak dan melayani suami seperti itu. Maka hal ini menjadi pertimbangan, hal ini menjadi kesimpulan dari kajian kita bahwa seorang wanita ya boleh ya, berpartisipasi dalam masyarakat ya di negara dimanapun asalkan ya mengetahui ya nilai-nilai, asalkan tidak ada hal yang negatif, asalkan dia itu tidak meninggalkan tanggung jawabnya dalam mendidik anak, karena anak juga akan menjadi anak yang pintar kalau diperhatikan dan tentu dididik dengan baik dan benar. Kemudian juga dalam hal rumah tangga seperti itu, maka hubungan laki-laki dan perempuan dalam hal ini ketika berumah tangga itu adalah mitra seperti itu ya. Laki-laki itu mitranya perempuan, suami itu mitranya istri, istri itu mitranya suami seperti itu. Ya, ketika mendidik anak, mas, contohnya, dia tidak boleh mengatakan, "Oh, ini tugasmu," seperti itu. Ini kan kamu tugasmu mendidik anak, ya. Berarti salah satunya tidak berhak mendidik anak. Ya semuanya, tugas mendidik anak itu semuanya. Katakanlah sekarang wilayah domestik, ya,
memasak. Ya kalau maunya istrinya lagi sakit, seorang suami ya harus memasak dong, seperti itu supaya adil. Sekarang sudah ya canggih zamannya. Kalau dulu masih belum ada mesin cuci, sekarang sudah banyak mesin cuci, bahkan sekarang ada laundry dan sebagainya. Jadi hubungan suami dan istri itu adalah hubungan mitra, mitra yang strategis ya. Bukan hanya kewajiban satu orang saja seperti itu. Maka Bapak Ibu Allah, demikian kajian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saya sendiri khususnya dan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi Ramadan, mudah-mudahan kita bisa maksimal beribadah di tengah pandemi seperti ini. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berakhir, segera kita beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Jazakumullah khairan katsira. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.